Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di sini. Nah, kali ini kita akan kembali mencoba menjelaskan karena masih banyak pertanyaan. Sebetulnya apa sih bedanya antara kamera standar di drone yaitu RGB dengan LiDAR? Sebetulnya kalau menurut saya yang pasti yang terlihat sangat jelas adalah kualitas dari DTM. DTM itu digital terrain modeling ya. Jadi ini yang akan bisa digunakan untuk membuat elevasi atau garis kontur. Nah, kasus ini kita akan coba saya ambil sebuah pulau, jadi kita bisa lihat daratan, kemudian garis pantainya, lalu di sekitar atau di perimeter di pinggirnya ini adalah hutan bakau. Nah, di seberangnya juga ada daratan yang agak berbukit dan ada selat sempit di sini dan juga perairan dangkal. Jadi ini kan lengkap. Ini gambar atau citra satelit yang saya tampilkan supaya kawan-kawan bisa melihat kira-kira seperti apa sih area atau area of interestnya ini ya. Nah, hasil dari drone sendiri otomosaiknya saya akan coba perlihatkan. Otomosaik atau pemetaan udara yang dilakukan dengan menggunakan drone. Kameranya yang dipakai saat itu adalah Sony A6300 ya, jadi kita pakai DSLR. Drone-nya menggunakan matris M600 karena sekaligus membawa kamera LiDAR. Jadi M600 ini digunakan dengan tujuan untuk melakukan pengambilan data sekaligus baik LiDAR maupun foto dengan DSLR. Ini kira-kira fotonya, jadi sudah terlihat lebih detail ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada garis pantai, ini garis pantai yang pasir putih. Kemudian di atasnya juga ada batuan, formasi batuan. Vegetasi atau mangrove yang ada di sekelilingnya juga kelihatan. Ini selat sempit, kita bisa lihat perairan dangkal ya, ini warna putih. Dan perairan yang agak mulai dalam kelihatan di sini ada warna agak biru dan biru agak gelap. Lalu di pulau ini juga bisa kita lihat ada beberapa formasi batu-batuannya di sini. Oke. Nah, kita lihat sekarang apa sih bedanya? Tadi kan saya sudah sampaikan yang beda tuh ada DTM. DTM dengan menggunakan RGB yang saya tampilkan ya. Apa bedanya? Ini adalah file DTM yang dihasilkan dengan menggunakan drone berkamera standar yaitu Mavic 2 Pro dengan lensa cukup baik, Hasselblad 24 megapiksel tanpa ada filter, jadi langsung. Oke, ini adalah file DTM yang kita overlay ke orthomosaik. Kita bisa lihat di sini ada beberapa area yang sepertinya distorsi. Saya tidak tahu kenapa, karena kalau nggak salah ini adalah pegunung atau bukitan batu yang terjal, mungkin tidak bisa terekam dengan baik, tidak bisa diterjemahkan dalam DTM. Ini juga ada di sini, dan di pinggiran ini pasti adalah vegetasi atau mangrove ya. Kita bisa lihat ini di sekeliling ini, jadi dan agak gimana ya, jadi dengan data DTM seperti ini pasti konturnya akan juga tidak terlalu baik. Kita coba lihat seperti apa hasil dari kontur yang dihasilkan.
Ini kita pakai kontur dengan interval 50 cm atau setengah meter. Seperti apa kita lihat ya. Kalau yang di sini memang tidak bisa kita nilai karena memang ini batas dari AOI, jadi tidak ada tie point dan ini adalah laut ya. Hanya kita juga bisa melihat bahwa perairan dangkal ini terekam tekstur atau topografinya ya. Ini kelihatan ada sedikit lebih dalam dan ada sedikit lebih rata. Jadi dengan kamera RGB dengan draw standar ini kita bisa merekam relief permukaan dasar laut jika airnya tenang dan jernih ya. Dari beberapa kasus antara 5 sampai 7 meter kedalaman itu masih terekam topografi permukaan dasar lautnya. Oke, ini adalah data kontur yang dihasilkan dari DTM akuisisi datanya dengan menggunakan kamera RGB. Ini agak sedikit rumit ya, karena kadang agak sulit memisahkan antara vegetasi dan perbedaan elevasi. Ini kelemahan dari kamera RGB. Tapi saat ini ada lagi juga cara metode yang lebih memperbaiki itu adalah dengan menggunakan GCP yang cukup rapat. Itu sedikit memperbaiki hasil atau DTM sehingga kita dapat menghasilkan garis kontur yang lebih baik dari ini. Nah, kita akan coba juga bandingkan DTM ya kita hasilkan dengan menggunakan LiDAR. Seperti apa? Ini dia ya. Inilah hasil tampilan DTM yang dihasilkan oleh kamera LiDAR. Kalau tadi kawan-kawan melihat data DTM kamera RGB jauh lebih kasar ya, dan ini jauh lebih halus dan lebih realistis ya. Jadi kita bisa melihat jelas perbedaan antara ketinggian, kemudian ini bukit yang runcing ya, ini juga bukit batuan, lalu mangrove ini kelihatan nih, mangrove, batas mangrove dengan daratan itu jelas kelihatan sekali di sini, kelihatan sekali. Kemudian batas antara mangrove dengan laut. Nah, memang ada khasnya LiDAR ini, kalau ketemu air dia akan langsung bacaannya 0, jadi dia langsung seperti ini. Jadi bisa kita lihat jelas sekali antara batas antara mangrove dengan permukaan air laut ya. Nah, kita juga mau lihat dengan data DTM seperti ini bagaimana konturnya. Kita lihat ya. Nah, kita perhatikan ini dengan adanya garis kontur lebih memperjelas permukaan atau relief dari bumi ya, rupa bumi. Jadi data DTM tadi yang sudah cukup baik, kita bisa menghasilkan gambar kontur yang lebih realistis. Bisa kelihatan di sini ada arah atau perbedaan elevasi. Ini kelihatan nih bukit satu yang lebih runcing ya, sedangkan ini bukit yang jauh lebih terjal. Nah, ini juga di sebelah sini ini lebih tinggi memang bukit ini, jadi lebih terjal. Kita bisa lihat juga perbedaan atau batas pulau daratan dengan mangrove ataupun batas mangrove dengan perairan. Ini adalah keunggulan dari data yang dihasilkan dengan menggunakan kamera LiDAR. Karena memang LiDAR ini dia menggunakan laser ya. Jadi vegetasi pun bisa tembus, kita bisa membaca terrainnya, elevasi permukaan tanah sesungguhnya dengan lebih baik, jauh lebih baik. Seperti itu kira-kira. Nah, kita akan coba zoom ya. Kita lihat detailnya seperti apa.
Oke, ini kita udah zoom, jadi kita bisa lihat lebih jelas lagi bagaimana perbedaan antara bukit terjal, bukit batu ini dengan bukit yang runcing seperti ini. Kemudian juga batas antara pulau, daratan dengan mangrove, kemudian antara mangrove dengan perairan ya. Kita tes di sini kalau kita swipe. Oke. Seperti apa sebetulnya kita bandingkan dengan kondisi sesungguhnya ya. Nah, jadi permukaan atau elevasi ini sudah sama dengan sesungguhnya, realistis. Pendekatannya sudah cukup baik, jadi bisa digunakan untuk data yang lebih akurat. Terus saya lihat di sini persis ya, hampir sama selat sempit ini bisa terbaca dengan jelas. Kemudian juga bukit yang terjal ini bisa kita lihat. Nah, kita bisa perhatikan ini data LiDAR ini dapat menghasilkan topografi yang pendekatannya cukup baik dan cukup detail. Dan biasanya juga memang LiDAR ini selalu didampingi atau disandingkan dengan GPS geodetik untuk mendapatkan akurasi dan keakurasian dari lokasi maupun elevasi ketinggian ya. Jadi bisa dilihat ini udah cukup jauh lebih detail daripada yang kita dilihat sebelumnya dengan menggunakan kamera RGB, kamera standar dari drone. Jelas sekali ya. Kalau kita coba tampilkan, bandingkan antara kontur dari data LiDAR ini dengan kontur yang dihasilkan oleh kamera RGB. Nah, ini bedanya jelas kita lihat. Data elevasi atau kontur yang dihasilkan oleh RGB yang warna putih ini, kemudian kontur yang dihasilkan oleh kamera LiDAR. Saya lihat jelas bedanya ya. Jadi mudah-mudahan ini akan jadi pengetahuan yang cukup bagi kawan-kawan. Walaupun sebetulnya data dari RGB ini bisa kita haluskan ya, tapi tetap pendekatannya masih kurang realistis, apalagi apabila terdapat banyak vegetasi rapat ya, misalnya di kebun atau di hutan yang penuh dengan pohon. Nah, itu agak sulit karena kamera RGB ini hanya membaca permukaan atasnya saja, tidak bisa membaca bawahnya karena tertutup, tanah itu tertutup oleh tajuk tanaman. Jadi mempersulit untuk penghitungan, estimasi, perkiraan dari surface atau terrainnya. Oke, untuk memudahkan kita melihat, saya coba rubah kontras dari DTM ini ya. Kita rubah saja, kita balik supaya kelihatan lebih jelas. Kita reverse. Supaya kita bisa melihat, kalau ini kan warnanya agak coklat ke kuning ya, jadi mungkin kurang terasa mana perbedaan yang terjal atau yang rapat dengan yang biasa. Nah, ini kawan-kawan jauh bisa melihat lebih baik barangkali ya, bahwa kerapatan dari garis kontur ini, kerapatan garis kontur yang terjal ini dengan garis kontur yang lebih landai bisa terlihat. Terus saya tambahkan lagi garis kontur yang per 5 meter, jadi bisa lebih mudah menginterpretasi kondisi perupaan atau rupa bumi di wilayah yang sedang kita amati ini. Saya akan tambah kontur tadi karena rapat sekali per setengah meter. Sekarang saya tambahkan kontur yang per 5 meter. Nah, ini bisa dilihat juga angka atau nilai dari elevasi
masing-masing garis itu bisa kita perhatikan di sini. Sekian dulu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan salam.